Halo Sobat Agri, gimana kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu. Hari ini kembali lagi bersama saya, Anela, dalam podcast The Speak, diskusi seputar pertanian dan ekonomi kreatif. Nah, Sobat Agri, hari ini saya akan membahas tentang topik yang cukup menarik. Akhir-akhir ini yang sedang trending topik adalah tentang isu-isu pangan. Nah, isu-isu pangan ini tidak jauh ya dari sektor pertanian. Nah, kali ini saya akan mengajak sobat-sobat agri, khususnya untuk adik-adik saya yang masih milenial ya, kita untuk melihat kembali sebenarnya apa saja sih potensi di pertanian itu sendiri. Apalagi sekarang kita tinggalnya ada di kota metropolitan ya. Walaupun kita di kota metropolitan, di kota Surabaya, kita juga tidak boleh nih mengesampingkan tentang isu-isu pertanian. Nah, di kota Surabaya teman-teman ada Fakultas Pertanian. Aneh nggak sih ya, di kota Surabaya, kota metropolitan, kok ada Fakultas Pertanian? Nah, Sobat Agri, hari ini saya sudah mengundang tamu istimewa, tamu spesial saya, Bapak Heri Susanto, SPMM. Iya, Halo, sehat Bapak? alhamdulillah sehat. Jadi Sobat Agri, tamu saya yang istimewa ini adalah Ketua Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Putra, Bapak Heri. Iya, Kembali ke pertanyaan saya, Pak. iya, iya, Kenapa, Pak? Di kota Surabaya, kota metropolitan, iya. kok ada Fakultas Pertanian, Pak? Oh iya, iya. Ini saya mau sedikit menceritakan awal di sini. Memang saya juga kebetulan dari sini juga, dari sekitar Surabaya juga. Kita kenapa sih Fakultas Pertanian itu ada di Universitas Wijaya Putra? Kebetulan Universitas Wijaya Putra itu bertepatan di Surabaya Barat, yang mana kita tahu Surabaya Barat itu sangat berdekatan sekali dengan beberapa kabupaten penghasil pangan, yaitu ada salah satunya Gresik, Lamongan, Mojokerto. Beberapa kabupaten itu sebagai penyuplai pangan kota Surabaya khususnya dan di lingkungan Surabaya pada umumnya. Maka di daerah-daerah situ adalah daerah penghasil pangan. Yang mana kita tahu kalau dulu generasinya masih belum generasi milenial sekarang, tapi masih dikatakan generasi modern waktu itu. Kita tahu generasi modern saat itu pun sudah tidak mau atau sudah tidak mau bersinggungan dengan kegiatan pertanian. Apalagi pertanian pada saat itu adalah pertanian yang berbasis lahan ke sawah dan lahan yang masih tradisional. Jadi mereka tidak begitu tertarik. Sehingga dengan adanya Fakultas Pertanian ini yang waktu itu prodinya masih sosial ekonomi, banyak sekali generasi itu tertarik. Bagaimana sih menganalisa usaha tani? Bagaimana sih bertanian tidak harus ke sawah, tapi mereka masih dikatakan sebagai pertanian modern waktu itu. Jadi mereka menganalisis usaha tani, bahkan berwirausaha di kegiatan pasca panen atau waktu itu mereka menjadi pedagang pasca panen. Dan kebetulan juga di Surabaya Barat ini basis pengolahan padi beras sampai sekarang, basis pengolahan padi beras, sehingga generasi-generasi itu belajar usaha tani, mengolah pasca panen sehingga menjadi produk pangan disuplai ke kota Surabaya. Maka dengan belajar di Fakultas Pertanian itu mereka bisa menganalisis usaha, bisa meminit bagaimana sih pertanian modern yang tidak perlu ke sawah tapi sebagai pengusaha petani waktu itu begitu. Itu mungkin awalnya sehingga peminatnya sangat antusias, banyak sekali di daerah Surabaya Barat untuk pada kuliah di Universitas Wijaya Putra. Itu. Wah, seru sekali nih Sobat Agri. Ini masih pertanyaan yang pertama ya. Saya ngobrol sama Pak Heri. Nah, ini akan kita lanjutkan Pak Heri. Jadi tadi saya sempat meng-highlight bahwa sebenarnya mahasiswa pertanian ini nggak melulu perkara sawah, perkara ladang dan lain-lainnya ya Pak ya. Iya, Nah, sebenarnya
adik-adik mahasiswa yang ada di UWP ini kemudian ketika belajar di prodi agribisnis, Iya. Fakultas Pertanian, ini sebenarnya mereka belajar apa saja sih Bapak? Oke. Pembelajaran mahasiswa kita sekarang kita sudah sesuaikan dengan generasi sekarang, generasi milenial kalau kita katakan sekarang ya. Maka kita sudah beberapa melakukan perbaikan kurikulum itu, kita sesuaikan dengan mau kemana sih hasil atau nanti lulusan kita, mau jadi apa lulusan kita. Bahkan kita juga sudah menyesuaikan pengguna kita itu apa yang dibutuhkan dari mahasiswa yang sudah lulus. Nah, beberapa kegiatan itu akhirnya kita merombak di kurikulum apa yang harus kita belajarkan ke mahasiswa. Yang pasti teori-teori yang kita sampaikan ke mahasiswa juga kita berikan praktikum atau praktek pada kegiatan itu. Makanya pada beberapa mata kuliah, dari mata kuliah dasar kita sampai mata kuliah inti, ada beberapa mata kuliah pada kegiatan industri usaha pertanian itu hulu sampai dengan hilir. Yang mana ketika kita menyampaikan mata kuliah hulu dengan praktikum, bagaimana mahasiswa kita itu bisa pada proses produksi, produk produksi bahan baku sebelum menjadi bahan pasca panen. Itu merupakan mata kuliah awal sampai mata kuliah pengolahan hasil pertanian dijadikan apa sih? Jadi bukan cuma menjadi produk pangan. Kalau zaman dulu hasil pasca panen cuma jadi beras yang bisa dikonsumsi, tapi sekarang tidak. Generasi kita, generasi milenial kita itu sudah tidak mau dengan susah-susah produksi, tapi dengan hasil yang cuma sekian. Tapi dengan sedikit melakukan perubahan produksi, pengolahan produksi. Ada pengolahan teknologi hasil panen, ada pengolahan agroindustri yang mana meningkatkan nilai jual dari harga produk kita dengan sedikit sentuhan teknologi maupun dengan perubahan kimia maupun biologi. Sehingga kenaikan harga itu yang akan kita berikan. Sampai kita juga memberikan beberapa mata kuliah di kurikulum kita itu bagaimana menjadi wirausaha atau entrepreneur. Di situ ada juga bagaimana mengemas produk kita yang dulunya cuma produk biasa menjadi produk yang punya nilai jual yang luar biasa. Sampai bagaimana kita pada manajemen agribisnis, bagaimana kita memasarkan produk itu, segmen mana yang bisa kita masuki dengan hasil kita. Maka di Surabaya ini sudah kota besar, jadi banyak segmen pasar yang bisa kita jadikan tempat untuk menjual hasil-hasil produk kita. Jadi ditambah lagi pada era-era terakhir ini kan perkuliahan kita sudah berbasis MPKM. Jadi ada beberapa mahasiswa kita yang juga melakukan kuliah atau 6 semester atau 1 semester pada perusahaan terkait dengan kegiatan industri pertanian. Ada BUMN, ada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga-tenaga muda terampil pada industri pertanian. Dari situ pembelajaran itu kita berikan yang menjadi bekal mahasiswa kita. Mereka membuka wawasan. Ke depan saya bisa peluang bekerja di sini atau ke depan saya bisa berwirausaha dengan ini. Karena ada apa? Ada beberapa praktikum yang kita berikan tentang pengolahan hasil. Dan ada praktikum bagaimana menjadi wirausaha dan memanage usaha itu menjadi berhasil. Jadi itu kegiatan-kegiatan perkuliahan kita. Di samping kita kuliah di dalam kampus, juga kita melakukan perkuliahan di luar kampus. Ada kunjungan industri kita yang membuka wawasan mahasiswa kita. Ada magang kita, magang bersertifikat maupun magang dari program studi. Magang di situ banyak di industri pertanian, di pengolahan maupun industri-industri UMKM yang bisa menjadikan contoh usaha bagi lulusan kita nantinya di situ. Wah, jadi Sobat Agri ini baru tahu juga ya, ternyata di agribisnis ini nggak hanya belajar budidaya saja ya Pak, dari hulu sampai hilir. Kemudian di program studi agribisnis Universitas Wijaya Putra itu juga sudah menyesuaikan ya Pak ya. Yeah. Jadi sudah menggunakan kurikulum-kurikulum terbaru, bahkan sudah menggunakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Wah, ini istimewa sekali nih. Nah, tadi Bapak Heri sempat menyinggung tentang menjadi lulusan agribisnis ini belajar
berwirausaha. Ya, Berarti kalau harapannya sekarang dikatakan lulusannya agri entrepreneur. oke, seru sekali teman-teman. Jadi tidak hanya selama ini kita kan hanya mendengar istilahnya entrepreneur saja ya Pak. Entrepreneur, ya. Tapi kata Pak Heri ini ada istilah baru, agri Entrepreneur. entrepreneur. Coba apa sih Pak Heri ya. maksudnya agri entrepreneur? Iya. Agri entrepreneur itu memang dikenal di generasi-generasi milenial sekarang. Sebenarnya generasi milenial kita itu mengenal entrepreneurnya, tapi di agri itu sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan untuk kegiatan entrepreneur. Makanya kita katakan agri entrepreneur. Agrinya sendiri itu adalah usaha pada bidang pengolahan hasil pertanian atau bidang agribisnis. Entrepreneur itu bagaimana mereka mandiri melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian. Jadi agri entrepreneur itu bagaimana kita mengolah bahan dari pasca panen menjadi produk-produk olahan untuk bisa kita jual atau kita pasarkan. Dari hasil-hasil praktikum itu, hasil-hasil mata kuliah sampai praktikum itu bisa dijadikan salah satu contoh. Salah satunya kemarin kita banyak melakukan kerjasama dengan mahasiswa kita. Sebenarnya mahasiswa kita sudah mandiri, sudah mempunyai agri entrepreneur. Nah itu kita memberikan pemahaman ke mahasiswa kita yang sedang kuliah di sini loh, agri entrepreneur. Dan bidang ini yang bisa dilakukan pada kegiatan agri entrepreneur. Jadi sesuai dengan kurikulum yang saya sampaikan tadi, bahwa agri entrepreneur itu adalah kegiatan mandiri mahasiswa pada bidang industri usaha pertanian. Di situ. Wah, seru sekali ya Pak Heri ya. Jadi memang saat ini nggak hanya entrepreneur aja ya, ternyata agri entrepreneur yang dijelaskan oleh Pak Heri ini cukup menarik dan seru. Yeah. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih Pak Heri karena sudah membahas agripreneur ya. Yeah. Nah, kalau untuk pembelajaran di Fakultas Pertanian untuk menunjang agri entrepreneurship itu seperti apa sih Pak Heri? Oke, kalau untuk menunjang kegiatan agri entrepreneurship itu yang pasti karena kita sudah bilang agri entrepreneurship, kita tidak cuma di dalam ruangan atau bukan cuma membahas teori, lebih banyak ke aplikasi keilmuan kita pada dunia usaha yang modern yang sekarang. Jadi banyak lulusan kita yang mempunyai kegiatan agribisnis itu yang sekarang dikatakan agri entrepreneurship. Maka dari itu kita ajak mahasiswa kita setiap semester itu beberapa kali berkunjung ke industri pertanian. Ada di sekitar kita, di dekat kita aja mahasiswa kita itu dulu bekerja di perusahaan. Ketika dia lulus sudah tidak mau di perusahaan lagi. Dia itu berwirausaha dengan pengolahan susu. Jadi dia sudah bisa mengolah susu menjadi yogurt. Bahkan kemarin saya yang terakhir dengan mahasiswa ke sana itu, dia sudah punya kontrak dengan perusahaan keju sebagai pensuplai dan pengolahnya. Oh, maaf Pak Heri, berarti sekarang ada tren bahwa lulusan agribisnis ini nggak hanya bekerja di perusahaan atau bekerja di sektor-sektor negeri yang lain, tapi mereka juga sudah menjadi seorang entrepreneur di bidang agribisnis. Iya. Rata-rata meskipun banyak perusahaan swasta atau BUMN di bidang pertanian. Kita tahu kan perusahaan BUMN besar itu rata yang dulu banyak di bidang pertanian. Ada Petro, ada PTPN, mereka membutuhkan, bahkan mereka bisa magang di sana. Tapi karena entrepreneur itu sudah jadi tren generasi kita sekarang, mereka memilih sebagai entrepreneur. Ada satu mahasiswa saya itu kemarin sudah di perusahaan, dia sudah punya jenjang karir di situ. Tapi dia tetap keluar di perusahaan itu. Kenapa? Dia cuma mengolah susu kambing menjadi es krim. Ya sempat kita juga belajar dengan mahasiswa kita ke sana. Ya, dengan mengolah itu katanya dia lebih senang, dia lebih memanfaatkan ilmunya daripada dia harus bekerja di perusahaan yang cuma itu yang dilakukan. Jadi pengolahan itu mereka sangat tertarik. Ada satu lagi ini mahasiswa kita
Insya Allah suatu saat saya ajak ke sini. Kalau bagi saya dia memang antara dia bekerja dan entrepreneur adalah menjalankan dua-duanya. Tiap tahun kita juga berkunjung ke sana. Jadi mahasiswa satu saya ini bergerak di bidang parentship untuk horti. Jadi dia sebagai pengawas lapang pada perusahaan benih sayur. Tapi katanya saya tidak mau cuma saya bekerja. Saya tetap ingin berentrepreneur. Yaitu dengan apa? Dia itu menyewa lahan itu sendiri yang dijadikan kerjasama dengan perusahaannya, dan dia bekerja sama dengan kelompok tani dalam pembudidayaannya. Bagi saya sangat luar biasa. Karena apa? Karena dia bisa menggabungkan dengan perusahaan besar dan kelompok tani yang bisa bekerja sama. Dengan dia menjadi pengawas, kalau bahasanya dia menjadi pengawas di lahan. Makanya agri-entrepreneurship itu tidak cuman jual produk makanan, bukan. Tapi perusahaan-perusahaan besar itu terutama yang mengolah produk pasca panen atau berbahan baku pasca panen, dia sangat membutuhkan para agri-entrepreneur atau lulusan agribisnis bisa bekerja sama di situ. Wah, ini menarik sekali ya Pak Heri ya. Iya. Jadi adik-adik mahasiswa yang belajar di program studi agribisnis Iya. Fakultas Pertanian ini bukan hanya mendapatkan teori saja, Iya. belajar di luar kelas, kemudian sudah memiliki kakak kelas yang banyak juga bekerja di Iya. bidang agripreneurship ini ya Pak Agripreneurship, Heri iya. ya. Wah, jadi seru sekali ya memang di program studi agribisnis ini membuka wawasan saya Pak Heri, bahwa ternyata pertanian bukan tentang sawah, tanah, budidaya itu saja, ternyata Tidak. luas sekali. Luas sekali. Hebat sekali. Pak Heri, tadi sudah menyinggung tentang beberapa lulusannya. Nah, ini Iya. mungkin Sobat Agri yang ada di rumah juga penasaran nih Pak Heri. Iya. Sebenarnya selain menjadi seorang pegawai negeri, ya mungkin di Kementerian Pertanian seperti itu, atau menjadi dosen seperti Pak Heri. Nah, profil lulusan agribisnis atau prospeknya, Iya. kalau kita belajar di agribisnis kemudian lulus, itu jadi apa sih Pak Heri? Ya, selain di agri-entrepreneurship tadi yang saya sampaikan, beberapa banyak mahasiswa kita memang banyak yang beralih menjadi entrepreneur. Tapi sekarang kita tahu, udah beberapa tahun ini pemerintah juga mengambil tenaga penyuluh pertanian, itu pun dari orang-orang pertanian yang pasti. Jadi peluang-peluang itu banyak sekali. Bahkan banyak perusahaan yang saya alami sendiri sampai saat ini, lembaga-lembaga keuangan mikro yang bersinggungan dengan pertanian, siapa kalau bukan sarjana pertanian atau orang-orang dari agribisnis yang bisa untuk kompeten di bidang itu. Karena perusahaan mikro di desa, di daerah itu bersinggungannya pasti dengan petani, yang mana yang bisa menjembatani antara perusahaan itu dan petani adalah orang-orang bisa memahami kegiatan usaha mereka. Jadi banyak sekali butuhkan tenaga dari agribisnis atau pertanian. Di sini teman-teman di samping perusahaan BUMN yang begitu banyak dan masih eksis, ada sekarang perusahaan-perusahaan baru pengolah industri makanan. Jadi pengolah industri makanan kita sampai hari ini, kemarin kalau untuk industri makanan meskipun pandemi kan, itu menjadi kebutuhan pokok. Jadi tidak akan ada penurunan, pasti akan selalu tumbuh. Maka kita dari alumni agribisnis atau pertanian masih banyak peluang itu. Kalau kita tidak bekerja di luar, kita bisa usaha mandiri. Banyak sekali di daerah-daerah kalian yang masih potensi untuk dikembangkan. Maka dari itu beberapa contoh atau beberapa industri usaha pengolahan itu bisa kalian terapkan di daerah masing-masing. Jadi tidak harus saya harus nanti melamar bekerja atau diterima di mana. Diri kalian sendiri itu bisa mengembangkan potensi yang ada di daerah kalian. Maka Jadi dengan bos di agribisnis usahanya sendiri ya Pak ya? bisa. Banyak alumni kita itu ternyata dia itu anaknya petani, tapi ternyata petani besar orang tuanya. Cuma dia tidak mau belajar bertaninya, tapi di agribisnisnya. Bagaimana usaha itu tetap berkembang pada era sekarang, tapi dengan generasi yang sekarang.
Kita tahu juga di sekitar kita ini ada usaha budidaya ikan seperti Tambar. Banyak juga mahasiswa kita di situ. Yang pasti kalau kita sudah di Surabaya, Bu ya, kita tidak bisa melihat lahan lagi. Maka dengan agri entrepreneur ini kita bisa membuat lahan buatan sebagai lahan produktif untuk menghasilkan. Salah satunya kemarin banyak kita memberikan pembelajaran ke mahasiswa kita, rekayasa lahan buatan, ada hidroponik, ada pembuatan pupuk cair, bahkan pemanfaatan sampah menjadi media tanam. Kalau di kota besar kan sangat perlu karena sudah tidak ada lahan lagi. Betul sekali ya, apalagi UWP ini kan lokasinya di kota Surabaya, Iya, Pak Heri ya. iya, Jadi memang keterbatasan lahan, kemudian kita kan banyak orang kota ya, males pegang tanah, iya, atau mungkin males ketemu cacing dan iya, lain-lainnya ya Pak. Jadi iya, mungkin hidroponik ini jadi salah satu solusi gitu ya Pak. iya, Oke, Sobat Agri seru sekali ya. Jadi memang prospek lulusan agribisnis ini sangat banyak tadi yang dijelaskan oleh Pak Heri, sehingga tadi sempat disinggung bahwa selama pandemi ini iya, salah satu sektor yang bisa survive itu memang sektor pertanian, pangan, Pak Heri ya, iya, di sektor pangan, karena iya, memang semua orang butuh makan ya Pak ya. iya, Ibaratnya gitu ya. Jadi memang belajar di program studi agribisnis Fakultas Pertanian itu merupakan salah satu peluang yang sangat besar. Begitu Pak Heri? iya, betul. Oke. Kita meskipun orang kota, kita tidak lepas dari kegiatan pangan. Tadi meskipun kegiatan agribisnis, jangan menyampaikan saya tidak punya sawah, nanti agribisnis di mana. Banyak sekarang rekayasa lahan pertanian. Bahkan yang tahun kemarin kita sudah memberikan pembelajaran ke mahasiswa kita. Kalau sebelumnya kan hidroponik memang lagi kejar-kejarnya kan. Tapi kan sekarang arahnya sudah tidak ke situ, kan sudah banyak sekali. Sekarang kemarin kita sudah mengawali mahasiswa kita untuk belajar aeroponik. Oke. Jadi aeroponik itu ke depan mungkin akan suatu peluang untuk kegiatan agribisnis. Di samping kita kalau di kota Surabaya, kemana sih sampah-sampah rumah tangga itu? Betul. Kita tetap bisa mengembangkan sebagai produk olahan pupuk organik. Bahkan sampah-sampah itu bisa dijadikan media tanam untuk nanam horti. Jadi olahan makanan sehat atau makanan organik tidak harus dari luar, bisa kita ciptakan di daerah yang sempit, di daerah perkotaan khususnya. Wah, ini yang disampaikan Pak Heri bisa jadi pembahasan yang baru ya. Iya, Bagaimana mengolah sampah rumah tangga, kita manfaatkan menjadi pupuk. Nah, ini mungkin kita undang lagi Pak Heri, atau mungkin kita bisa mengundang narasumber lain bersama dengan Pak Heri Iya. untuk membahas hal ini. Baik Pak Heri, kita sudah ada di penghujung dari podcast ini. Nah Pak Heri, sebelum kita mengakhiri, saya mau minta Pak Heri nih, pesannya apa sih buat adik-adik saya yang milenial di rumah, supaya mereka juga mau loh tertarik di pertanian. Iya. Silakan Pak Heri. Terima kasih. Sobat Agri, sobat milenial untuk generasi agri entrepreneurship. Produk pangan merupakan masih menjadi produk pokok kebutuhan kita. Kita tahu di daerah kita masing-masing itu masih banyak sekali kearifan lokal yang belum dikembangkan, belum dimanfaatkan bahkan. Mari bergabung dengan kita di Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Putra. Kita olah produk-produk itu menjadi produk olahan yang punya nilai jual, sehingga kita menjadi agri entrepreneurship ke depan yang bisa kita kembangkan untuk kita dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri, terima kasih Sobat Agri. Jadi itu pesan dari Pak Heri. Saya harap selanjutnya banyak ya Pak Heri ya, Ya. adik-adik generasi milenial yang mau masuk ke dunia pertanian. Ya. Seperti Pak Heri, Harapan saya begitu. seperti saya gitu ya Pak ya. Ya. Semoga isu-isu pangan ini segera bisa teratasi, khususnya di Indonesia, dengan kontribusi adik-adik milenial di bidang pertanian nanti, sehingga kita bisa mempertahankan ketahanan pangan kita ya Iya. Pak Heri ya.
Betul sekali. Baik, terima kasih Sobat Agri. Demikianlah penghujung dari podcast The Speak, diskusi sekitar pertanian dan ekonomi kreatif. Oke, jadi sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi.